Hai para peserta didik, selamat datang di Inspirasi Arsitektur. Di video ini saya akan menunjukkan pada kalian bagaimana modeling rumah sederhana menggunakan aplikasi 3D SketchUp. Oke, let's get started. Seperti biasa, kita akan selalu disuguhkan dengan pilihan satuan ukuran. Dalam contoh ini, saya menggunakan satuan meter. Nanti tetap saya ubah ke bentuk satuan senti. Kita ke tab Windows, lalu ke model info. Pilih satuan di sini. Teman-teman bisa menggunakan satuan meter maupun sentimeter. Oke, lanjut. Untuk mempersingkat proses modeling, saya sudah menyiapkan model denah yang nanti bisa teman-teman download di deskripsi di bawah. Setelah kita menemukan file yang ingin kita import, pertama kita klik option up. Kita lakukan pengecekan apakah sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, termasuk ukuran. Kita pilih senti karena di gambar AutoCAD yang saya berikan ini nanti menggunakan satuan sentimeter. Klik import. Nah, sudah terimport. Teman-teman yang nanti jangan kaget atau bingung kenapa kok garis dinding ataupun teks tidak muncul, karena di SketchUp yang akan terimport hanya berupa garis biasa, garis multiline ataupun teks tidak akan terimport. Setelah terimport, yang akan kita lakukan adalah mengcopy denah tersebut untuk backup jaga-jaga supaya kalau ada kesalahan di sini. Langsung saja kita akan menggunakan perintah rectangle untuk membuat dindingnya. Kita klik dua kali untuk mengseleksi rectangle-nya atau dindingnya. Kita klik kanan lalu buat grup. Selanjutnya double klik pada grup untuk mengedit, lalu klik full untuk mengangkat dinding. Tinggi tembok 3,20 m dari 0. Jadi semisal 0 lantai dari tanah tingginya 40 cm, berarti kita menambahkan lagi ketinggian sebesar 40 untuk 0 lantainya. Kita copy saja. Lalu kita sesuaikan dengan bentuk denah yang kita import tadi.
Jika kita kesulitan dalam melihat garis di bawah dinding ini, kita bisa menggunakan style atau visual style di sini, atau menggunakan shortcut keyboard K. Dengan begini, gambar otomatis akan menjadi transparan, jadi semua garis akan terlihat. Tetapi ketika gambar sudah cukup besar ya, misal contohnya menggunakan perintah visual style seperti ini akan sangat berdampak. Ketika gambar sudah penuh atau objek garis di sini atau di SketchUp ini sudah banyak, maka akan sangat berat ketika kita menggunakan perintah transparansi ini, karena akan menunjukkan semua garis yang ada di gambar. Untuk mengembalikannya, kita klik K lagi. Dari sini sudah mulai kelihatan bentuk dari denah rumahnya tersebut. Kita cek lagi apakah ada garis dinding yang belum terbentuk atau belum kita buat. Kalau sudah, kita lanjut ke pembuatan lantai rumahnya. Tetap kita menggunakan perintah rectangle untuk membuat dinding maupun lantai. Kita group dulu. Sebelumnya kita group dulu semua dinding ini agar tidak menyatu dengan objek lantai. Di sini untuk membuat lantai yang saling menyatu atau secara keseluruhan, kita cukup full sesuai dengan garis dinding. Kita kasih garis untuk memotong si lantai tersebut. Untuk lantai kamar mandi, kita akan membuatnya secara terpisah. Soalnya untuk materialnya sendiri nantinya akan berbeda dengan lantai utama. Tahap selanjutnya, setelah semua dinding sudah terbentuk, kita lanjut membuat pintu dan jendelanya. Fungsi dari mengcopy tadi salah satunya untuk membackup denah dan membackup si ukuran pintu maupun jendela dari denah tersebut. Kita gambar kusennya terlebih dahulu. Kita ikuti saja kusen yang ada di denah. Kita make group.
Lalu di sini kita akan menggunakan perintah volume. Jadi kita membuat garis atau ukuran pintu tersebut. Semisal tinggi pintu saya buat 250 cm. Serta untuk lebar kita klik di titik ini untuk mendapat garis guideline atau garis bantu. Kita blok jalurnya, kita pergi ke tools, lalu klik volume. Otomatis kusen akan tercipta. Selanjutnya kita akan membuat daun pintunya. Untuk membuat daun pintu kita akan menggunakan rectangle, lalu double klik untuk seleksi semua, lalu make group, lalu edit, lalu kita pull. Untuk modelnya teman-teman bisa sesuai kreasi kalian masing-masing, tidak harus seperti contoh di sini. Kalau di sini saya akan buat model seperti umumnya saja. Gunakan perintah offset untuk membuat atau menentukan ambang pintu. Lalu kita hapus bagian tengah, lalu kita pull ambang ini sebesar 3 cm. Lanjut membuat pola untuk pintunya. Kita buat polanya sebesar 20 kali 70 cm. Make group lagi, kita edit, offset sebesar 1,5 cm. Kita pull, untuk kasus yang seperti ini, ketika kita pull ternyata bidang di depan ikut tertarik, caranya klik keyboard control, otomatis yang kita pull gak akan ikut tertarik. Pull masuk sedalam 0,5 cm. Kita copy, untuk yang terakhir kita bisa menyesuaikan ukuran dengan sisa ambang. Kurang lebih seperti ini contoh pintunya. Lanjut kita grouping sesuai dengan komponennya ataupun bagian dari satu kesatuannya. Kita seleksi ambang pintu dan pola pintunya, lalu kita make group. Setelah itu kita seleksi lagi ke kusen, klik kanan, lalu klik make component untuk membuat pintu ini saling sambung menyambung. Ketika kita copy, ketika ada kesalahan kita cukup edit satu pintu saja. Lanjut kita akan membuat jendela dari rumah ini. Seperti tadi kita buat jalur untuk bidang tersebut agar terbentuk kusen si jendela. Kita tentukan tinggi dari jendela tersebut. Kita masukkan semisal tinggi jendela 2,20 meter.
Bedanya sama pintu, untuk jalur jendela kita buat melingkar atau secara penuh. Kalau pintu tadi kita hanya buat garis di sesuai kusennya pintu. Jadi untuk jendela kita buat jalurnya sesuai jalur kusen si jendela atau melingkar penuh. Kita seleksi jalurnya. Tool follow me. Selanjutnya kita buat si daun jendelanya. Kita lakukan grouping pada rectangle-nya, lalu kita offset sesuai lebar ambang jendela yaitu 7 cm dan kita pull sedalam 3 cm. Lanjut membuat kaca untuk jendelanya yaitu dengan tebal 0,5 cm. Kita cari tengah dari daun jendelanya. Lanjut kita grouping si kaca dan si daun jendela, dan kita seleksi lagi kusen, lalu make component. Kita atur ketinggiannya agar nanti ketika kita copy ke dinding maka posisinya sudah tepat. Kita copy si pintu. Untuk si daun pintu kita harus menyesuaikan dengan posisi bukaan karena ini membukanya di sebelah kiri. Untuk memutar si pintu ini kita menggunakan perintah flip along sesuai garis UCS atau garis koordinat. Merah untuk ke kanan kiri, hijau untuk ke depan belakang, sedangkan biru untuk atas bawah. Untuk membuat pintu banyak seperti ini kita gak perlu bingung untuk pembagian ukurannya ataupun lebar pintunya berapa, karena kita bisa menggunakan trik seperti ini. Kita buat setengah dari kusennya, pintu setengah kusen, lalu kita cari garis biru. Kita klik buat rectangle lagi, maka otomatis kita akan sudah membuat seperempat besar dari pintu ini. Kita make group.
Setelah semua pintu dan jendela sudah terbuat ataupun sudah terpasang di posisinya, kita cek lagi apakah ada yang kurang dari si pintu maupun jendela tersebut sebelum kita pasang di dinding rumah ini. Semisal Kak, ini pintunya mau dibuat berbeda karena pintu ini saling terhubung. Ketika kita hapus, otomatis semuanya akan ikut terhapus. Bagaimana caranya agar si pintu ini tidak mengikuti perintah dari pintu yang terkomponen ini? Maka kita klik kanan, kita lakukan perintah make unique. Otomatis pintu ini tidak akan terkait dengan pintu yang lain. Misal kita akan buat pintu ini menggunakan penutup kaca. Semuanya harus terkomponen ataupun tergrup agar tidak terjadi kerusakan saat dipindah maupun diedit. Kita seleksi semua pintu, lalu kita contohnya di sini saya pindah saja biar tidak nambah ukuran file dari gambar tersebut. Setelah kita copy, tugas kita selanjutnya ialah melubangi setiap dinding yang kita pasang pintu maupun jendela. Double klik, edit, double klik lagi. Setelah bidang terseleksi, maka kita buat rectangle untuk melubangi setiap pintu untuk tempat pintunya. Kita cek ulang apakah semua lubang pada pintu sudah terlubangi. Oke, semuanya sudah terlubangi dan terpasang dengan baik. Selanjutnya kita akan membuat atap dari rumah ini. Dalam contoh ini saya akan buat atap sederhana, yaitu atap pelana yang menghadap ke depan dan belakang. Pertama kita tentukan jewelnya terlebih dahulu. Pertama kita buat bidang seperti dinding, lalu kita menggunakan perintah protector untuk membantu membuat guide sudut yang kita inginkan. Dalam contoh ini saya membuat sudut untuk kabelnya yaitu 35 derajat. Lalu kita potong bidang tersebut. Kalau berasa si guideline ini mengganggu, kalian bisa menghapus guideline tersebut. Kita copy ke dinding sini. Kita ulangi cara yang sama untuk membuat gewel yang lebih kecil untuk bagian ruangan atau kamar di sini. Lalu kita grouping ketiga gewel tersebut. Setelah kita grouping, kita akan membuat bidang yang nantinya akan menjadi penutup atap. Full
kira-kira setebal 15-20 cm. Kita pull gewel 20 cm. Jadi seperti di lapangan, gewel akan lebih tinggi ketimbang atap. Kita sesuaikan saja seberapa panjang untuk kanopi ataupun tritisan si atap. Setelah penutup atap sudah sesuai dengan keinginan kita, sisanya kita akan merapikan bagian-bagian yang belum rapi, termasuk plafon dan genteng bubung, gewel, dan list plank. Selanjutnya kita akan membuat genteng bubung atau genteng hubungannya. Caranya kita menggunakan perintah polygon. Kita masukkan nominal 6 untuk jumlah sisinya. Masukkan jari-jari sebesar 15 cm dan panjang kurang lebih 33 cm.
Untuk membuat aksen atau sambungannya, kita offset keluar sebesar kurang lebih 1 cm. Lalu kita pull ke dalam sebesar 3 cm. Kita sesuaikan posisinya. Lalu setelah selesai kita make group dan kita copy atau genteng hubungannya. Untuk mempermudah ketika nanti saat seleksi, kita grouping dulu kedua genteng hubungan tersebut, lalu kita edit, lalu lanjut kita untuk mengkopinya. Untuk saat ini, contoh atap yang kita buat memerlukan material agar timbul motifnya. Untuk lebih lanjutnya, nanti teman-teman bisa request atau nanti saya buatkan lagi video tentang cara membuat atap 3D maupun bentuk-bentuk atapnya. Setelah atap dan bung selesai, tahap selanjutnya ialah membuat garis list plank untuk si atap agar nanti saat kita beri material, si atap ini tidak menjadi satu dengan garis list planknya. Kita double klik di sini, kita make group, kita edit, lalu kita pull sebesar 2 cm. Setelah semuanya selesai, tahap selanjutnya ialah membuat atau melengkapi gambar agar terlihat lebih realistis ataupun agar nampak lebih bagus. Contohnya sini saya akan buatkan terasan dari dak beton. Kita buat dulu guideline menggunakan protektor untuk mempermudah penggambaran dak beton. Selanjutnya kita akan membuat pilar sebagai hiasan dan sebagai penyangga betonnya. Lanjut, kita akan membuat dinding pembatas taman dan dinding pembatas carport. Tidak lupa kita juga membuat lantai carportnya.
Jangan lupa kita tutup bagian taman agar tidak berlubang seperti ini ya. Setelah rumah jadi, teman-teman bisa menambahkan aksesoris lainnya seperti tanaman. Tadi kita juga kelewatan memberikan handle pada pintu, lalu aksesoris-aksesoris lainnya yang mendukung tampilan si rumah ini. Bagi yang teman-teman ingin menambahkan aksesoris ataupun hiasan-hiasan untuk rumah, teman-teman bisa kunjungi website yang disediakan oleh SketchUp, yaitu Ready Warehouse. Kita masuk ke websitenya. Nah, pertama-tama teman-teman harus login terlebih dahulu menggunakan email ataupun membuat akun di sini. Setelah itu teman-teman bisa bebas mencari material yang ataupun perabot yang kalian inginkan. Semisal kita mau mencari mobil, kata kuncinya yaitu menggunakan keyword berbahasa Inggris ya, cars misal. Setelah kita cari ternyata tidak menunjukkan apa yang kita cari, kita klik ke model. Jadi kalau bagian produk ini merupakan pencarian untuk nama developer ataupun yang mengupload. Sedangkan untuk model, teman-teman akan langsung mencari model yang kalian inginkan. Semisal saya mendownload ini, kita klik yang ingin kita download, klik tanda panah ke bawah, kita sesuaikan dengan SketchUp yang kita punya. Semisal SketchUp saya SketchUp tahun 2020, kita klik maka otomatis akan langsung terdownload. Teman-teman bisa mendownload furniture ataupun aksesoris apapun yang tersedia di 3D Warehouse ini. Oke, lanjut lagi ke modeling. Karena saya sudah mendownload beberapa perabot ataupun furniture yang saya butuhkan, maka langsung saja kita dekorasi rumah ini. Untuk memasukkan model yang kita download ke model kita, caranya kita buka ataupun kita langsung tarik ke model ataupun jendela yang terbuka di SketchUp. Lalu kita skala sesuai dengan proporsi gambar kita. Kita cut, lalu pindahkan ke dalam komponen pintu ini. Paste, flip along, kita sesuaikan dengan posisi pintu. Kurang lebih seperti ini. Nanti otomatis untuk pintu bagian dalam akan teredit jikalau kita menggunakan make komponen.
Atau teman-teman juga bisa via import untuk memasukkan material atau perabot yang kita download. Kita tunggu sampai proses importnya selesai. Jikalau teman-teman susah dalam memposisikan objek, teman-teman bisa mengubah arah sudut pandang ataupun dengan mengcopy objek. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu modeling menggunakan 3D SketchUp. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara mewarnai atau memberikan material pada setiap bidang maupun objek di SketchUp. Untuk video kali ini cukup sekian. Bila teman-teman masih ada yang bingung ataupun ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Jika suka, like dan jangan lupa subscribe. Semoga kalian terinspirasi dengan video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.